Ya, Oke, Funa. oke. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bu Amel. Bagaimana kabar hari Waalaikumsalam, ini? Bu. Alhamdulillah luar biasa baik, Bu. Tapi saya ada sedikit masalah ini, Bu, dengan anak-anak yang sering datang terlambat ke sekolah, Bu. Hmm, iya. Eh, memang terlambat sekolah itu selalu ada di sekolah kita ya, Bu Amel ya. Bisa Bu Amel ceritakan tentang situasinya? Apa biasanya yang terjadi saat murid tersebut terlambat sekolah, Bu Amel? Oke, jadi begini, Bu. Eh, Murid ini atau anak ini tuh seringkali terlambat. Ya, kalau terlambat itu sekitar 15 sampai 20 menit, Bu. Setiap hari itu. Ketika dia datang, dia terlihat lesu, terus seringkali tidak siap untuk menerima pelajaran pertama. Gitu, Bu. Sudah ada langkah yang Bu Amel coba untuk mengatasi masalah ini? Sudah, Bu. Saya sudah pernah berbicara dengan dia, dengan murid tersebut. Begitu juga dengan orang tuanya, Bu. Akan tetapi tidak ada perubahan yang signifikan, Bu. Gitu ya, Bu. Baik. Sekarang mari kita bayangkan situasi idealnya, Bu. Oke. Bagaimana jika anak ini datang tepat waktu setiap hari? Terus bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi kelasnya, Bu Amel? Ya kalau idealnya, Bu, kalau dia tidak terlambat kan ya, Bu. Ya pasti kan tidak akan ada yang terganggu. Masalahnya itu ketika dia datang terlambat, Bu. Otomatis kan dia datang di tengah-tengah pelajaran begitu kan, bukan sudah berlangsung berapa menit gitu. Akhirnya kan juga mengganggu proses belajar ini, Bu. Teman-temannya pun juga merasa tidak nyaman gitu kan, Bu. Jadi kalau idealnya ya pasti sangat membantu sekali, Bu. Dan si anak pun juga siap lah, Bu, untuk menerima pelajaran kalau kita bilang idealnya gitu kan, Bu. Suasana kelas pun juga akan lebih tenang dan anak-anak pun nyaman belajar. Gitu, Bu. Gitu ya, Bu. Jadi bagus sekali Bu Amel tadi. Eh, Coba mari kita buat rencana untuk mencapai impian ini, Bu Amel. Impiannya Bu Amel tadi kan supaya anak tidak terlambat sekolah dan mungkin eh, apa saja langkah konkret yang bisa kita coba untuk membuat anak ini tidak datang terlambat atau bisa bisa datang tepat waktu gitu loh, Bu. Mungkin Bu Amel Hmm, punya rencana atau langkah gimana? iya sih saya masih mau ini rencananya itu saya mau manggil si anak ini tadi, Bu. Murid ini tadi. Lalu apalagi ya, Bu ya. Setelah itu saya coba untuk manggil orang tuanya juga. Nah, saya manggil orang tuanya ini untuk membicarakan mengenai rutinitas si anak ini ketika ada di rumah pada malam hari, Bu. Kan kita juga enggak tahu ya, Bu, bagaimana keadaan mereka atau pada Iya. saat malam hari itu si anak ini tidak ada yang mendampingi atau bagaimana. Nah, itu rencananya begitu, Bu. Setelah itu akan saya coba berikan tanggung jawab untuk si anak ini agar termotivasi untuk datang pagi. Iya, iya. Ide bagus sekali Bu Amel. Eh, Apakah ada hal lain mungkin yang bisa kita lakukan selain itu Bu Amel? Ya itu tadi, Bu, saya mulai mengatur pertemuan dengan orang tuanya secara berkala. Jadi setelah saya berikan tanggung jawab, saya bertemu dengan orang tuanya, lalu secara berkala akan saya undang lagi orang tuanya untuk datang ke sekolahan untuk membicarakan perkembangan anaknya ini. Begitu, Bu, Gitu rencana ya. saya. Rencana yang baik sekali Bu Amel. Sekarang
Kira-kira apa saja ya tantangan yang mungkin Bu Amel hadapi dalam melaksanakan rencana ini? Kan pasti ada sih Bu Amel tantangannya itu. Kira-kira apa untuk Bu Amel? Kendalanya atau tantangannya itu Bu, orang tuanya kan nggak selalu bisa datang Bu, kan orang tuanya Iya, itu juga dua-duanya bekerja begitu kan ya iya, Bu. Jadi ya itu tadi kendalanya, eee, dia tidak akan selalu bisa hadir dalam pertemuan gitu loh Bu. Dan akhirnya kan kembali lagi si anak juga tidak akan termotivasi dan mengerjakan saya gitu Bu. gitu ya Bu. Baik. Mungkin mari kita pikirkan solusi dan untuk tantangan yang Bu Amel kemukakan tadi. Bagaimana jika kita mencoba refleksi untuk jadwal pertemuan, Bu? Jadi terjadwal. Jadi tidak apa ya, tidak mendadak. Kalau mendadak kan mungkin itu tadi orang tuanya bekerja, tapi kalau kita jadwal mungkin orang tuanya mungkin meluangkan waktu untuk itu dan untuk mungkin tanggung jawab anak ini kita bisa mencoba beberapa opsi atau pilihan untuk melihat apa yang kira-kira yang paling efektif gitu loh Bu Amel. Mmm, oke oke, saya paham Bu. Ide yang bagus sebenarnya ya Bu ya. Jadi kita jadwalkan pertemuan Iya. itu biar orang tuanya bisa hadir, lalu setelah itu saya mulai dengan memberikan tanggung jawab yang terkecil dulu gitu, untuk melihat bagaimana reaksi dari murid ini gitu kan ya Bu ya. Iya, saya senang mendengar itu Bu Amel. Jadi mari kita jadwalkan sesi lanjutan untuk mengevaluasi kemajuan Bu Amel untuk masalah ini. Ya Bu Iya. Amel. Bagaimana kalau minggu depan di waktu yang sama Bu Amel? Oh, nggih nggih Bu. Sepertinya bagus sekali itu. Terima kasih ya Bu atas bantuannya. Sama-sama. Saya yakin Bu Amel pasti bisa melakukannya. Ya Nggih. Bu Amel ya. Semangat untuk Bu Amel. Nggih, semangat Ibu. Terima kasih nggih Bu. Sampai Terima jumpa kasih minggu depan. sama-sama. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.